Konbanwa minasan. Watashi wa Kiso Ichibi Kurasu no Dewi Natalia desu. Hai minasan, di sini saya akan menjelaskan tentang hiragana turunan. Yang pertama yaitu ada teng-teng atau dakunteng, tandanya seperti titik dua di atas. Teng-teng sendiri yaitu berfungsi untuk merubah konsonan pada baris ka, sa, ta, dan ha. Pada baris ka akan berubah bunyi menjadi ga, yaitu contohnya ga, gi, gu, ge, go. Lalu pada baris sa akan berubah bunyi menjadi za, yaitu za, ji, zu, ze, zo. Lalu pada baris ta akan berubah bunyi menjadi da, yaitu jadi da, ji, zu, de, do. Lalu yang terakhir ada ha menjadi ba, yaitu contohnya jadi ba, bi, bu, be, bo. Lalu yang kedua ada maru teng-teng atau hangdakuteng, tandanya seperti derajat ya, bulat kecil di atas. Ini juga sama fungsinya untuk merubah konsonan, tapi hanya pada baris ha akan berubah menjadi pa. Contohnya itu jadi pa, pi, pu, pe, po. Yang ketiga yaitu ada su kecil yang diletakkan di antara atau di tengah-tengah huruf hiragana lainnya. Fungsinya yaitu untuk menggandakan huruf konsonan yang ada di belakangnya. Contohnya seperti ini. Ha ditambah su kecil lalu ka, maka dibacanya jadi haka. Jadi ada penekanan di huruf ka-nya. Jadi ka-nya di sini double. Haka. Lalu ada juga contoh lain yaitu ke dikasih su kecil di tengahnya, lalu ada huruf ko dan l. Jadi dibacanya kekong. Ada penekanan juga di ka-nya. Ka-nya double ya. Jadi kekong. Lalu ada contoh lain lagi. Di sini ada ga-ko. Ga-ko. Sama ka-nya di sini double. Ada penekanan bacanya. Yaitu dibacanya ga-ko. Nah, lalu yang keempat ada yo-ong, yaitu penambahan huruf ya, yu, yo kecil. Penambahan huruf ya, yu, yo kecil ini hanya dapat dipakai di deretan i saja, yaitu dimulai dari ki, si, ci, ni, hi, mi, dan ri. Contohnya yaitu bila pada baris ki, bila kita kasih ya kecil maka akan berubah bunyi menjadi ya. Kalau dikasih yu kecil akan berubah bunyi menjadi q. Bila dikasih yo kecil maka akan berubah bunyi juga menjadi kyo. Begitupun pada baris si. Bila dikasih ya kecil maka akan berubah bunyi menjadi sya. Bila dikasih yu kecil maka akan berubah bunyi menjadi su. Lalu bila dikasih yo kecil maka akan berubah bunyi menjadi so. Begitupun dengan ci. Bila dikasih ya kecil maka akan berubah bunyi menjadi ca. Kalau dikasih yo kecil akan berubah bunyi menjadi cu. Kalau dikasih yo kecil akan berubah menjadi co. Lalu pada baris ni, bila dikasih ya kecil maka akan berubah bunyi menjadi nya. Lalu kalau dikasih yu kecil akan berubah bunyi menjadi nyu. Lalu bila dikasih yo kecil maka akan jadi nyo. Lalu pada baris hi, bila dikasih ya kecil maka akan berubah bunyi menjadi hia. Kalau dikasih yu kecil jadi hiu. Kalau dikasih yo kecil menjadi hio. Lalu pada baris mi, bila dikasih ya kecil maka akan jadi mia. Bila dikasih yu kecil maka akan
jadi myu. Kalau dikasih yo kecil, maka akan jadi myo. Lalu pada baris ri, bila dikasih ya kecil, maka akan berubah menjadi ria. Lalu bila dikasih yu kecil, maka akan jadi ryu. Lalu bila dikasih yo kecil, maka akan jadi ryo. Lalu yang kelima yaitu ada yong yang sudah bisa ditambahkan dengan tanda teng-teng atau dengan tanda maru. Contohnya di sini pada baris ki, bila dikasih teng-teng dan dikasih ya kecil, maka akan jadi ya. Bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil akan jadi yu. Kalau dikasih teng-teng dan dikasih yo, maka akan jadi yo. Lalu pada baris si, bila dikasih teng-teng dan dikasih ya kecil, maka akan jadi ja. Bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil, maka akan jadi ju. Lalu bila dikasih teng-teng dan dikasih yo kecil, maka akan jadi jo. Lalu pada baris ci, bila dikasih teng-teng dan dikasih ya kecil, maka akan jadi ja. Bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil, maka akan jadi ju. Dan bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil akan jadi jo. Lalu pada baris bi, bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil akan jadi bia. Bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil akan jadi biu. Bila dikasih teng-teng dan dikasih yu kecil maka akan jadi bio. Lalu yang terakhir ada baris hi, bila dikasih maru dan dikasih ya kecil akan menjadi pia. Lalu bila dikasih maru dan dikasih yu kecil menjadi piu. Lalu kalau hi dikasih maru dan dikasih yu kecil menjadi pio. Lalu yang keenam yaitu ada coong atau vokal panjang, yaitu a, i, u, e, o. Di sini yaitu contohnya ada oji sang. I-nya i di sini itu untuk memanjangkan. Jadi dibacanya oji sang, i-nya panjang ya. Lalu contoh kedua yaitu ada oba sang. A di sini juga fungsinya untuk memanjangkan. Jadi dibacanya panjang. Oba sang. Lalu contoh ketiga itu ada futo. U di belakang ini untuk memanjangkan huruf yang ini, yang to-nya. Jadi meskipun ini u, tapi dibacanya bukan futo u, tapi dibacanya futo. Jadi o-nya panjang. Lalu ada contoh yang keempat yaitu bengkyo. Sama, ini pun walaupun yang di belakangnya u, dibacanya bukan bengkyo u, tapi dibacanya bengkyo. O-nya panjang. Jadi u di sini digunakan untuk memanjangkan huruf o-nya di sini. Lalu yang terakhir yaitu ada gakko. Gakko. Sama, u di sini juga gunanya untuk memanjangkan huruf o-nya. Jadi dibacanya bukan gakko, tapi dibacanya gakko. O-nya panjang. Hai minasan, segitu saja penjelasan dari saya. Domo arigato gozaimasu. Shitsurei shimasu.